Halo guys, selamat datang kembali di channel Ceritain Film. Di video kali ini, kita akan merangkum alur cerita film Aquaman 2018, film superhero dari DC yang dibintangi oleh Jason Momoa sebagai Arthur Curry. Film ini mengungkap asal-usul Aquaman, konflik besar antara dunia laut dan dunia manusia, serta perjalanan Arthur dalam menemukan jati dirinya sebagai Raja Atlantis yang sejati. Buat kalian yang suka film aksi, petualangan, dan dunia bawah laut yang spektakuler, film ini wajib banget buat dibahas. Jadi pastikan kalian nonton sampai habis. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah dimulai pada tahun 1965, ketika seorang penjaga mercusuar bernama Thomas Curry merawat Atlana hingga sembuh, dan seiring waktu mereka pun jatuh cinta. Dari hubungan mereka, lahirlah seorang anak bernama Arthur Curry. Arthur terlahir dengan kemampuan luar biasa, yaitu dapat berkomunikasi dengan makhluk laut. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Saat Arthur berusia sekitar 4 tahun, prajurit Atlantis datang untuk membawa Atlana kembali ke kerajaan. Mereka memaksanya menikah dengan Raja Orphax demi kepentingan politik Atlantis. Atlana sebenarnya berhasil mengalahkan para prajurit, tetapi ia sadar bahwa mereka akan terus datang. Demi melindungi Arthur dan Thomas, Atlana memutuskan kembali ke Atlantis dan menikahi Raja Orphax. Sebelum pergi, Atlana meninggalkan Trisula sebagai warisan untuk Arthur. Saat Arthur masih duduk di bangku sekolah dasar, ia berkunjung ke akuarium bersama guru dan teman-temannya. Di sanalah kekuatan Arthur mulai terlihat. Ketika Arthur dibuli oleh teman-temannya, hiu dan ikan-ikan lain tiba-tiba menjadi marah dan hampir menghancurkan kaca akuarium. Arthur berhasil menenangkan mereka, dan semua makhluk laut itu justru berbaris di belakang Arthur. Sejak saat itu, Arthur dijuluki sebagai anak ajaib. Tak lama kemudian, Atlana mengirim Vulko, penasihat kerajaan Atlantis, untuk melatih Arthur. Di bawah bimbingan Vulko, Arthur tumbuh menjadi pejuang yang sangat terampil. Namun Arthur menolak takdirnya sebagai pewaris Atlantis setelah mengetahui bahwa ibunya dieksekusi oleh Raja Orphax karena melahirkan anak setengah manusia, yaitu Arthur. Sekitar 10 tahun kemudian, terjadi perampokan di sebuah kapal selam milik Angkatan Laut Rusia. Perampokan ini dipimpin oleh Jesse Kane bersama putranya David Kane. Jesse memberikan belati peninggalan keluarga kepada David sebagai simbol bahwa kelak David akan menggantikannya sebagai pemimpin perampok. Tiba-tiba, kapal selam mereka terguncang hebat. Awalnya David mengira mereka menabrak kapal lain, namun ternyata itu adalah Aquaman. Arthur masuk ke kapal selam dan menghabisi para perampok dengan mudah. Tinggal Jesse dan David saja. David mencoba melawan Arthur namun langsung dikalahkan. Jesse kemudian menembak Arthur, tetapi peluru tersebut sama sekali tidak melukainya. Arthur membalas dengan memukul Jesse menggunakan pipa besi. Saat kapal selam mulai bocor, David meminta Arthur menyelamatkan ayahnya yang terjepit puing. Namun Arthur menolak karena perbuatan mereka telah membunuh banyak orang. Jesse menyuruh David pergi dan membiarkannya mati, sambil meminta David membalaskan dendamnya kepada Aquaman. Sejak saat itu, David benar-benar membenci Aquaman, bangsa permukaan, karena manusia dianggap telah mencemari laut, memburu paus, dan merusak ekosistem. Awalnya Raja Nereus ragu karena hubungannya dengan dunia permukaan masih cukup baik. Namun tiba-tiba sebuah kapal selam menyerang pertemuan tersebut dan melukai para prajurit. Raja Orm menghancurkan kapal selam itu, dan kejadian ini membuat Raja Nereus marah serta akhirnya setuju untuk berperang. Padahal serangan itu sebenarnya adalah rekayasa Raja Orm sendiri. Akhirnya mereka bertemu dengan Mera, tenangan Raja Orm. Disuruh Vulko untuk menemui Arthur, dan Raja Orm memberitahu bahwa ia akan berperang melawan bangsa permukaan. Perang ini akan mengakibatkan banyak korban jiwa. Ia kemudian meminta Arthur untuk menyingkirkannya, karena sebenarnya Arthur adalah Raja Atlantis yang sah, anak pertama dari Ratu Atlana. Namun untuk diakui oleh bangsa bawah laut, Arthur harus mengambil Trisula Atlantis yang telah lama hilang. Trisula ini memiliki kekuatan untuk mengendalikan seluruh lautan. Dengan Trisula tersebut, Arthur akan dipercaya sebagai raja. Sayangnya Arthur menolak dan memilih pergi. Mera kemudian membawa Arthur kembali ke rumah ayahnya. Tak lama kemudian, Arthur dikejutkan oleh mega tsunami yang dikirim oleh Orm dan menghantam mobil mereka. Akibat kejadian itu, Arthur terpisah dari ayahnya yang sedang mabuk. Mera datang menyelamatkan Thomas dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Arthur pun berterima kasih kepada Mera dan akhirnya memutuskan melengsarkan adiknya demi kedamaian di laut dan di darat.
Merah mengajak Arthur menemui Vulko, penasihat kerajaan Atlantis, karena Vulko mengetahui banyak hal tentang Trisula legendaris tersebut. Mereka menaiki kapal dan menuju tempat persembunyian Vulko. Sesampainya di sana, Vulko memberitahu bahwa Raja Orm menuduh Arthur menyerang bangsa permukaan dan membunuh ayah Merah. Arthur tidak percaya karena ia tahu cerita itu hanyalah bohongan Orm. Kerajaan Zibel yang dipimpin Raja Nereus bahkan berencana mengajak kerajaan-kerajaan laut lainnya untuk menyerang permukaan. Vulko menyuruh Arthur menghentikan perang dengan cara mengambil Trisula Atlantis, senjata yang ditempa oleh ahli senjata terbaik sepanjang sejarah dan terbuat dari logam Poseidon. Trisula itu diberikan kepada Raja Atlantis pertama. Vulko kemudian menceritakan asal-usul Atlantis. Dahulu Atlantis adalah peradaban yang sangat maju. Prajurit Raja Orm datang menyerang karena Arthur terdeteksi sebagai manusia permukaan. Vulko dan Merah bersembunyi, namun Arthur berhasil dikalahkan dan dibawa menghadap Raja Orm. Dengan penuh kepercayaan diri, Arthur menantang Orm untuk bertarung. Siapapun yang menang akan menjadi Raja Atlantis. Duel ini akan dilakukan di Cincin Api, sebuah tradisi pertarungan berdarah untuk menentukan raja sejati. Yang menang akan mendapatkannya. Arthur diberi baju perang oleh Vulko dan akan menggunakan Trisula milik ibunya untuk melawan Orm. Sebelum pertarungan dimulai, Orm memberi gelang kepada Merah yang katanya milik Athena. Di sini Arthur baru mengetahui bahwa Merah adalah tenangan Orm. Orm lalu menyalahkan Arthur atas kematian ibunya yang dieksekusi. Orm menyambut rakyatnya di Cincin Api, kemudian disusul oleh Arthur. Saat Arthur muncul, rakyat mencemoohnya. Pertarungan pun dimulai. Arthur hampir membunuh Orm hingga terjatuh, namun Orm bangkit dan menyerang balik. Arthur akhirnya kalah, Trisulanya dihancurkan dan Orm hendak membunuhnya. Tiba-tiba seseorang menyerang Orm. Serangan itu tak asing. Merah menyelamatkan Arthur dan membawa kabur Arthur dari Atlantis. Orm dan pasukannya mengejar Merah. Orm menembaki kapal Merah hingga jatuh ke danau lava. Arthur dan Merah keluar dari kapal dan bertemu seekor paus. Arthur berkomunikasi dengan paus tersebut untuk meminta perlindungan, lalu mereka bersembunyi di dalam mulut paus. Orm mengira Merah telah mati karena melihat kapalnya tenggelam ke lava. Arthur dan Merah kemudian menuju gurun Sahara untuk mencari kerajaan Diserter, tempat petunjuk Trisula Atlantis berada. Mereka menaiki pesawat menuju lokasi tersebut. Namun, cukup ditangkap saja. Orm lalu menemui David untuk meminta bantuan membunuh Merah dan Arthur atau Aquaman. David diberi baju pelindung dan senjata plasma berbahan bakar air. Karena dendamnya pada Aquaman, David sangat bersemangat. Ia memodifikasi senjatanya dan mengecatnya hitam. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai Black Manta. Kembali ke Arthur dan Merah, alat pendeteksi menunjukkan kerajaan Diserter berada di bawah gurun. Mereka pun terjun dari pesawat tanpa parasut dan berhasil bertahan. Mereka menjelajahi gurun dan menemukan kerajaan Diserter yang ternyata berada di bawah gurun Sahara. Di sana, Arthur semakin yakin bahwa Trisula Atlantis benar-benar ada karena menemukan bekas pembuatannya. Merah menemukan sebuah artefak mirip meja bundar kuno. Ia meletakkan rekaman kuno di atasnya, namun tidak terjadi apa-apa. Kemudian Merah menggunakan darah Arthur untuk mengaktifkannya, dan ternyata berhasil. Atlantis pertama muncul dalam bentuk hologram dan memberikan teka-teki. Petunjuknya berada di dalam sebuah botol tepat di bawah mereka. Botol tersebut berisi peta yang membawa mereka ke Sisilia, Italia. Di perjalanan, Merah dan Arthur mulai saling menyukai. Mereka berusaha memecahkan teka-teki itu, hingga Arthur teringat cerita lama yang pernah ia dengar. Ayah Arthur percaya bahwa raja sejati di Italia adalah Romulus. Tanpa ragu, ia langsung menarik botol tersebut ke patung Romulus. Dari sana, Arthur dan Merah menemukan bahwa lokasi Trisula ternyata berbeda. Benda itu berada di tengah-tengah laut. Saat Merah dan Arthur hendak melakukan ritual penukaran air liur, mereka tiba-tiba diserang oleh Black Manta dan pasukan Orm. Arthur terpisah dari Merah. Arthur bertarung melawan Black Manta, sementara Merah melawan pasukan Orm. Merah sempat mencoba kabur namun akhirnya memilih melawan dan berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Di sisi lain, Arthur juga berhasil mengalahkan Black Manta, tetapi ia terluka parah akibat senjata plasma. Arthur menyadari bahwa Orm dapat melacak Merah karena gelang pemberian Orm. Mengetahui hal itu, Merah langsung menghancurkan gelang tersebut. Merah kemudian mencuri sebuah kapal dan menuju lokasi Trisula Atlantis, sambil membawa Arthur yang baru sadar. Saat mereka tiba, badai besar menerjang. Tiba-tiba muncul makhluk laut bernama Trench, makhluk buas yang membenci Atlantis. Arthur dan Merah diserang oleh Trench dalam jumlah besar.
Arthur menggunakan flare karena makhluk Trench takut pada cahaya. Akhirnya Arthur dan Mera memutuskan terjun ke laut dalam. Tanpa diduga, di bawah laut terdapat kerajaan Trench, tempat Ratu Atlantis pernah dieksekusi. Mereka terus berenang menuju sebuah celah bercahaya. Di tempat itu, Trench berhenti mengejar. Arthur dan Mera masuk ke dalam celah tersebut, namun keduanya terpental dan terpisah. Mera terpental ke dunia lain dan pingsan. Ia hampir dimakan Mosasaurus, namun diselamatkan ibu Arthur yang selama ini dikira telah meninggal. Arthur akhirnya bertemu kembali dengan ibunya. Atlana menanyakan kabar Tom Curie, ayah Arthur. Arthur menceritakan bahwa Tom selalu menunggu Atlana di dermaga setiap pagi saat matahari terbit. Mendengar hal itu, Atlana sangat sedih dan rindu. Atlana kemudian menunjukkan Trisula Atlantis yang berada di balik air terjun. Trisula itu adalah satu-satunya jalan keluar dari tempat tersebut, namun dijaga oleh makhluk legenda bernama Karaten. Arthur memasuki air terjun untuk mengambil Trisula. Benar saja, Karaten muncul dan menyerang Arthur. Makhluk itu sangat kuat dan hampir membunuhnya. Namun karena hanya Raja Atlantis sejati yang memiliki kemampuan itu, akhirnya Karaten mengizinkan Arthur mengambil Trisula Atlantis. Kini, Arthur resmi menjadi Raja Atlantis yang lahak dan siap melengsarkan adiknya, Orm. Arthur membawa Mera dan ibunya keluar dari dunia tersembunyi itu. Sementara itu, Raja Orm berhasil membujuk 3 kerajaan laut untuk mendukungnya. Ia ingin menambah satu kerajaan lagi, yaitu Kerajaan Brine, yang menolak tunduk pada Atlantis. Ia berencana membunuh pemimpin Brine agar mereka terpaksa bergabung dan ikut berperang melawan bangsa permukaan. Atlantis pun bersiap menghadapi perang besar antar kerajaan laut. Saat Orm hendak membunuh pemimpinnya, tiba-tiba ia terlempar jauh karena sesuatu muncul. Ternyata itu adalah pasukan Karaten yang datang membantu kerajaan Brine bersama Arthur yang berada di atasnya. Kemunculan Arthur membuat seluruh kerajaan laut selain Atlantis terkejut, karena Arthur kini memegang Trisula Atlantis. Dengan Trisula tersebut, Arthur mampu mengendalikan seluruh makhluk laut untuk menyerang Atlantis, bahkan Trench pun berada di bawah kendalinya. Sementara itu, Mera datang menemui ayahnya Raja Nereus untuk meminta agar ia tidak ikut campur dan menyerah karena Arthur sudah memiliki Trisula Atlantis. Akhirnya Nereus pun menuruti permintaan tersebut. Arthur kemudian memancing Orm ke permukaan, karena sebelumnya ia kalah saat bertarung di dalam air. Pertarungan ini disaksikan oleh para raja dan rakyatnya dari atas kapal. Awalnya Arthur terlihat kewalahan menghadapi Orm, namun ia kemudian mengingat teknik Trisula yang dulu diajarkan oleh Vulko saat ia remaja. Arthur pun mulai menguasai Trisula sepenuhnya dan berhasil mengalahkan Orm. Meski menang, Arthur gak ingin membunuh Orm, karena Orm adalah adik kandungnya sendiri. Pada saat itu, Atlana datang, membuat Orm terkejut dan terharu. Ternyata kakaknya telah menyelamatkan ibu mereka. Orm pun menyesali semua perbuatannya, dan akhirnya ditangkap. Akhirnya, Arthur dinobatkan sebagai Raja Atlantis. Ia berhasil mencegah peperangan dan membuat bangsa permukaan dan bawah laut hidup berdamai kembali, didampingi oleh Mera yang kelak menjadi pasangannya. Atlana kembali ke permukaan dan bersatu lagi. Dr. Shin ingin pergi ke sana. Namun sebagai imbalannya, ia harus membantu David mencari tahu lebih banyak tentang Aquaman. Itulah tadi alur cerita lengkap film Aquaman 2018. Perjalanan Arthur Curry dari seorang manusia setengah Atlantis hingga akhirnya menjadi Raja Atlantis yang lahak dan membawa perdamaian antara dunia laut dan dunia permukaan. Film ini tidak hanya menyuguhkan aksi dan visual bawah laut yang luar biasa, tapi cerita tentang keluarga, pengorbanan, dan takdir. Dengan berakhirnya konflik Orm dan munculnya Black Manta, kisah Aquaman pun jelas masih akan berlanjut. Kalau kalian menikmati video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya channel Ceritain Film bisa terus berkembang. Tulis juga di kolom komentar, film apa lagi yang ingin kalian minta untuk diceritakan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video Ceritain Film berikutnya. Action!